Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almi Darardayana dengan NIM P2019-1044. Di sini saya dari kelompok 4. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian bimbingan dan konseling. Lalu dilanjut dengan layanan orientasi dan layanan informasi. Terlebih dahulu saya akan membahas apa itu bimbingan dan konseling. Sepertinya sudah sangat familiar ya ketika kita mendengar istilah bimbingan dan konseling. Bimbingan sendiri dapat diartikan sebagai menuntun, membantu, dan mengarahkan. Namun menurut Praitno dan Erman Amti mengemukakan bahwasanya bimbingan itu merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang, baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu supaya orang yang dibimbing ini dapat mengembangkan kemampuan yang ada di dalam dirinya dengan memanfaatkan kekuatan individu yang ada dan sarana yang ada, serta mengembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan konseling merupakan hubungan tatap muka yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien yang bersifat rahasia atau tertutup. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau yang sedang dialami oleh seorang klien atau konseling. Jadi kita dapat mengetahui bahwasanya bimbingan dan konseling itu merupakan upaya pemberian bantuan oleh seorang konselor kepada anak didiknya agar dapat memahami dirinya sendiri, sehingga anak didiknya ini sanggup mengarahkan dirinya sendiri dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan dirinya. Bimbingan dan konseling ini memiliki tujuan. Tujuannya yaitu membantu peserta didik atau siswa untuk mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk sosial dan pribadi. Lebih lanjut, tujuan bimbingan dan konseling ini yaitu membantu setiap individu atau peserta didik dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan, kehidupan yang produktif dan efektif di dalam masyarakat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu layanan orientasi. Yang kedua yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Nah, layanan ini bertolak dari anggapan bahwa memasuki lingkungan baru itu bukanlah hal yang mudah dan menyenangkan bagi seseorang, bagi setiap orang. Adapun tujuan layanan orientasi yaitu untuk membantu peserta didik atau individu untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau situasi yang baru, dan untuk membantu peserta didik atau setiap individu itu memiliki pemahaman tentang berbagai hal yang penting dari suasana yang dia jumpai atau hal-hal yang baru dijumpai lalu diolah oleh peserta didik tersebut dan digunakan untuk sesuatu yang menguntungkan. Adapun tujuan umum dari layanan orientasi ini yaitu berupaya mengantarkan peserta didik atau setiap individu itu memasuki suasana atau lingkungan barunya. Melalui layanan ini setiap individu atau peserta didik itu mempraktikkan berbagai kesempatan untuk memahami dan mampu melakukan kontak konstruktif terhadap lingkungan barunya atau suasana barunya. Yang selanjutnya yaitu metode pelaksanaan layanan orientasi. Nah, pelaksanaan layanan orientasi ini dapat diselenggarakan dengan berbagai
berbagai cara seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, maupun dapat dilakukan dengan kelengkapan alat peragaan seperti tayangan video, foto, maupun film. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu layanan informasi. Di dalam kehidupan dan perkembangan diri, tentunya setiap individu itu memerlukan berbagai informasi, baik untuk kehidupan sehari-hari, sekarang maupun untuk perencanaan kehidupannya ke depan atau yang akan datang. Nah, individu itu bisa mengalami masalah dalam kehidupannya karena mereka tidak menguasai dan tidak mampu mengakses informasi. Budi Purwoko mengungkapkan bahwasannya penyajian informasi dalam program bimbingan itu merupakan suatu kegiatan untuk membantu siswa dalam mengenali lingkungannya, terutama tentang kesempatan-kesempatan yang ada di dalam lingkungannya, dan kesempatan itu dapat dimanfaatkan oleh siswa, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu tujuan layanan informasi. Nah, di dalam layanan informasi ini juga terdapat suatu tujuan. Yang pertama, untuk mencegah timbulnya suatu masalah. Yang kedua, memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, untuk memelihara dan mengembangkan potensi dari peserta didik atau setiap individu. Yang keempat, yaitu memungkinkan individu atau peserta didik itu membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-hak. Yang selanjutnya yaitu metode layanan informasi. Layanan informasi ini dapat diselenggarakan secara langsung dan terbuka oleh pembimbing atau konselor yang dihadiri oleh siswa yang ada di sekolah. Nah, metode ini tentunya bervariasi dan fleksibel. Dan metode ini dapat digunakan melalui format klasikal maupun kelompok. Format mana yang akan digunakan itu tergantung jenis informasi dan karakteristik peserta layanan. Nah, di sini beberapa teknik yang biasa digunakan oleh beberapa ahli untuk layanan informasi. Yang pertama yaitu menurut Prayitno dan Ermenanti. Dalam pemberian layanan informasi kepada peserta didik atau siswa itu dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti metode ceramah, diskusi panel, wawancara, atau yang bisa mendukung peserta didik tersebut dengan alat-alat bantu lainnya, yaitu dengan memberikan buku panduan atau sosiodrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Solihah, DIM T 2019-1034. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu pertama layanan penempatan dan penyaluran, kedua layanan penguasaan konten. Apa sih yang dimaksud dengan layanan penempatan dan penyaluran? Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu siswanya mengembangkan dan menyalurkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki secara tepat dan sesuai. Layanan penempatan dan penyaluran ini manfaatnya untuk membantu siswa agar mampu menempatkan, menyalurkan, dan merealisasikan dirinya pada keadaan posisi yang tepat. Menyalurkan segala kemampuan bakat dan minat yang dimiliki siswa sehingga siswa ini dapat berkembang secara optimal dan memperoleh kepuasan. Tujuan layanan penempatan dan penyaluran ini ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum layanan penempatan dan penyaluran adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Tempat yang dimaksud adalah kondisi lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-emosional, dan lebih luasnya lagi lingkungan budaya yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan individu.
Lalu yang kedua, tujuan khusus. Yang kesatu, tujuan khusus. Mencapai kematangan dalam pemilihan karir dengan cara memasukkan jurusannya yang sesuai dengan cita-cita untuk masa depan. Yang kedua, mencapai kematangan dalam pilihan karir dengan cara mengenal makna kerja sebagai panggilan kehidupan. Yang ketiga, mencapai kematangan dalam gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, intelektual, dan ekonomi, sehingga memahami arti penting bekerja dalam kehidupan. Terus pelayanan penempatan dan penyaluran ini mempunyai fungsinya apa? Fungsinya itu ada fungsi layanan dan penyaluran, yaitu fungsi pemahaman. Terpahaminya kondisi individu dan lingkungannya ada yang dikehendaki. Terus yang kedua, fungsi pencegahan. Mencegah masalah jika potensi individu tidak sesuai dengan lingkungan untuk mengembang potensinya. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Menyelesaikan masalah melalui upaya penempatan pada lingkungannya sesuai dengan kebutuhan individu. Yang keempat, fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Potensi individu menjadi terkembang dan terpilihannya dari hal-hal yang menghambat dan merugikan. Yang kelima, fungsi advokasi, yaitu untuk menghindari individu dari keberaniannya diri dan hak-haknya. Lalu ada bentuk-bentuk layanan penempatan dan penyaluran, yaitu penempatan dalam kelas. Layanan penempatan di dalam kelas itu merupakan jenis layanan yang paling sederhana dan mudah dibandingkan dengan penempatan dan penyaluran yang lainnya. Namun demikian, penyelenggaraannya tidak boleh diabaikan. Penempatan siswa di dalam kelas adalah menempatkan siswa dalam kelas yang sesuai dengan dirinya. Bentuk pendapatan dalam kelas dapat berupa menempatkan siswa berdasarkan kemampuan akademis, menempatkan siswa dalam kelompok belajar, menempatkan siswa dalam kelompok tugas, dan menempatkan siswa dalam posisi tempat duduk. Terus selanjutnya yang B, kelompok belajar. Bagaimana agar siswa yang kurang pintar juga dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Pembentukan kelompok belajar ini mempunyai dua tujuan pokok. Pertama, untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kedua, untuk wadah belajar bersama. Dalam penempatan kelompok belajar ini, guru BK harus sangat mengetahui mana saja siswa yang memiliki prestasi yang baik maupun siswa yang kurang berprestasi. Jika sudah diketahui, maka tugas guru BK selanjutnya adalah membagi semua siswa dalam beberapa kelompok belajar yang terdiri dari siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan yang rendah. Agar semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik, konselor harus mengarahkan kepada siswa yang berkemampuan baik agar menjadi tutor atau pembimbing teman-temannya yang memiliki kemampuan kurang. Yaitu selanjutnya penempatan dan penyaluran dalam kegiatan ekstrakurikuler. Penyaluran siswa dalam kegiatan kokurikuler ataupun ekstrakurikuler secara tepat dan benar akan sangat membantu dalam menunjang tercapainya kegiatan trakurikuler. Selain itu, penempatan yang tepat akan membantu siswa dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Siswa yang mempunyai bakat dan minat biasanya menyelesaikan
kepada kegiatan ekstrakurikuler. Terus selanjutnya, penempatan dan penyaluran jurusan yang tepat untuk siswa. Setiap siswa diharapkan pada pemilihan program studi seperti penjurusan IPA, IPS. Bahasa bagi mereka yang duduk di bangku SMA ataupun jurusan untuk anak SMK, terkadang dari banyaknya jurusannya yang ditawarkan, sekolah membuat siswa kesulitan untuk memilih jurusan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada individu atau sendiri-sendiri ataupun kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari itu merupakan suatu unit konten yang di dalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses, hukum, dan aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap, dan tindakan yang terkait di dalamnya. Dengan penguasaan konten, individu diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhannya serta mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Layanan penguasaan konten dimaksudkan untuk memungkinkan siswa memahami serta mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Keterampilan dan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya serta tuntunan kemampuan yang berguna dalam kehidupan dan perkembangan dirinya. Tujuan layanan penguasaan konten ini adalah untuk mengembangkan, memahamkan, dan membelajarkan siswa terhadap suatu konten tertentu yang disesuaikan dengan siswa. Lalu fungsinya pelayanan penguasaan konten ini ada fungsi pemeliharaan. Menurut Prayitno dan Erman Anti, fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri siswa, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Selanjutnya, yang kedua, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan merupakan pelayanan bimbingan dan konseling membantu para siswa agar berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Selain itu, hal-hal yang sudah baik pada diri siswa dijaga agar tetap baik, di mana dimantapkan dan dikembangkan. Terus ada bentuk-bentuk layanan penguasaan konten. Bentuk bimbingan belajar kepada para siswa adalah menyesuaikan dengan masalah belajar yang terjadi dan dihadapi oleh siswa. Dengan melihat spesifikasi masalah yang dihadapi siswa, guru pembimbing dapat merumuskan program layanan penguasaan konten kepada para siswa. Beberapa bentuk layanan penguasaan konten di sekolah. Pertama, orientasi kepada siswa atau khususnya siswa baru. Tentang tujuan sekolah, isi kurikulum pembelajaran, struktur organisasi sekolah, cara-cara belajar tepat, penyesuaian diri dengan corak pendidikan di sekolah. Yang kedua, penyadaran kembali secara berkala tentang cara belajar yang tepat selama mengikuti pelajaran di sekolah maupun di rumah, baik secara individu dan kelompok. Ketiga, bantuan dalam memilih jurusan atau program studi yang sesuai, memilih kegiatan non-akademik yang menunjang usaha belajar dan memilih program studi lanjutan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Keempat, pengumpulan data siswa atau layanan pengumpulan data yang berkenaan dengan kemampuan intelektual, bakat khusus, arah minat, cita-cita hidup. 5. Bantuan mengatasi kesulitan-kesulitan belajar seperti kurang mampu menyusun jadwal pelajaran di rumah, kurang siap menghadapi ulangan dan ujian, kurang berkonsentrasi, kurang menguasai cara belajar yang tepat di berbagai mata pelajaran. Yang keenam, bantuan dalam hal membentuk kelompok belajar dan mengatur kegiatan belajar kelompok supaya berjalan secara utuh. Kelima, bantuan mengatasi kesulitan-kesulitan belajar seperti kurang mampu menyusun jadwal pelajaran di rumah, kurang siap menghadapi ulangan dan ujian, kurang berkonsentrasi, kurang menguasai cara belajar yang tepat di berbagai mata pelajaran. Yang keenam, bantuan dalam hal membentuk kelompok belajar dan mengatur kegiatan belajar kelompok supaya berjalan secara efektif dan efisien.
Perkenalkan, nama saya Wasiatus Sabaria dengan NIM T 2019-1015. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tentang jenis-jenis pelayanan bimbingan konseling yang ada di sekolah maupun yang ada di madrasah. Baik, pertama saya akan membahas tentang layanan konseling individual. Layanan konseling individual merupakan suatu pelayanan khusus yang dilakukan oleh seorang konselor dan seorang klien. Konselor di sini yaitu pendidik atau guru BK, dan seorang klien itu seorang peserta didik yang ada pada sekolah tersebut. Layanan individual ini biasanya berupa dialog tatap muka antara seorang konselor dan seorang klien itu. Tujuan dari layanan konseling individual ini untuk memecahkan berbagai masalah dan mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik tersebut. Biasanya seorang klien atau peserta didik memiliki kesukaran pribadi yang ada pada dirinya. Biasanya mereka malu untuk mengungkapkan apa yang ada pada dirinya. Dan kemudian peserta didik bisa meminta bantuan konselor sebagai seorang yang profesional untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Layanan konseling individual ini ditujukan pada individu yang normal, maksudnya yang normal, yang memiliki pikiran yang waras dan sehat, yang menghadapi kesukaran dalam mengalami masalah pendidikan, di mana klien tersebut tidak dapat memilih dan memutuskan masalah itu sendiri. Seperti ketika seorang peserta didik yang dari SMP mau memilih jenjang ke SMA, dan dari SMA yang mau memilih ke jenjang yang lebih tinggi yaitu universitas, mereka dapat berkonsultasi atau membicarakan hal tersebut kepada seorang guru BK. Dari guru BK tersebut, mereka dapat mendapatkan suatu arahan, yaitu seperti mengembangkan potensi apa yang ada pada diri peserta didik tersebut. Hubungan konseling ini yaitu hubungan pribadi yang terbuka dan dinamis antara klien dan seorang konselor. Hubungan ini ditandai oleh adanya kehangatan, kebebasan, dan suasana yang dapat memperkenankan klien atau peserta didik itu menampilkan dirinya sebagaimana adanya. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama, yaitu mereka belajar bersama. Layanan bimbingan kelompok ini diberikan kepada sekelompok siswa, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Bimbingan kelompok ini dimaksudkan untuk menjaga berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri peserta didik tersebut. Adapun isi kegiatan bimbingan kelompok ini terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah pribadi, dan masalah sosial yang disajikan dalam bentuk pelajaran yang berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan potensi pada diri peserta didik. Kegiatan layanan bimbingan kelompok dapat dilakukan dengan permainan tertentu atau outbound. Biasanya kita outbound itu bukan hanya untuk bermain, biasanya dengan outbound itu kita belajar bersama. Dapat juga berupa diskusi kelompok dengan membahas masalah atau topik tertentu. Contohnya seperti merancang strategi yang efektif, yaitu keterampilan merancang atau mempraktekkan sikap bertanggung jawab bersama ketika konsekuensi atau masalah muncul. Adapun fungsi dari layanan bimbingan kelompok ini yaitu kita dapat menjalin hubungan komunikasi yang efektif. Yang kedua yaitu kita dapat merancang strategi dengan baik dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu kita dapat berkonsentrasi bersama dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat yaitu kita dapat menjalin kerjasama secara efektif. Dengan ini
seorang pendidik dan seorang peserta didik dapat membuat keputusan, merancang tujuan, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meraih tujuan bersama secara tepat. Untuk poin ketiga, yaitu tentang layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Layanan konseling kelompok ini adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sekelompok individu guna mengatasi masalah yang relatif sama, sehingga mereka tidak mengalami hambatan untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki. Keuntungan dari layanan ini adalah dengan pemberian layanan yang telah memberikan manfaat atau jasa sekelompok pada orang. Saya Linda Triana, NIM T 2019-1021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai jenis-jenis layanan yang ada di sekolah ataupun madrasah. Saya di sini akan menjelaskan poin yang ke-8, yaitu layanan mediasi. Nah, layanan mediasi berasal dari kata media yang artinya penghubung atau perantara. Jadi, layanan mediasi di sini adalah layanan yang membuat peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan antara dua belah pihak yang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan, sehingga membuat mereka saling bertentangan dan bermusuhan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa layanan mediasi di sini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang damai dan kondusif. Nah, kita ambil contoh saja kejadian yang ada di lingkungan sekolah. Semisal ada 2 orang siswa berkelahi di saat jam istirahat berlangsung. Dikarenakan ada salah satu siswa dan siswa ini bermain bola sehingga tidak sengaja mengenai siswa lainnya. Maka kedua siswa itu dipanggil oleh guru BK dan mengundang orang tua yang bersangkutan. Maka dari kejadian ini dilakukanlah mediasi antara kedua siswa dan orang tua tersebut agar terjalin hubungan yang baik antara kedua siswa tersebut. Nah, berdasarkan contoh di atas, ini merupakan aplikasi dari peran guru bimbingan konseling dengan menggunakan layanan mediasi dengan masalah yang ditangani oleh guru, yaitu selaras dengan layanan mediasi. Salah satunya yaitu perasaan tidak tersinggung antara seseorang siswa yang satu kepada temannya atau siswa yang lain. Nah, apabila pihak tersebut dapat ditangani dan terjalin lagi hubungan yang baik antara keduanya, maka peran guru di sini, peran bimbingan konseling sangat besar dan fundamental. Nah, dalam layanan mediasi tersebut dapat dikatakan berhasil. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang poin yang ke-9 mengenai layanan konsultasi. Nah, layanan konsultasi di sini adalah layanan untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang dilaksanakan untuk menangani masalah pihak ketiga. 3. Membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau suatu masalah peserta didik. Dalam program bimbingan di sekolah, konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan atau tatap muka antara konselor dan konsultan. Nah, konsultasi di sini biasanya membahas tentang pihak ketiga, masalah pihak ketiga. Nah, pihak ketiga di sini dibicarakan adalah orang yang merasa dipertanggungjawabkan oleh konsultan. Nah, selanjutnya di sini yaitu tujuan konsultasi. Secara umum, tujuan konsultasi bertujuan untuk agar konsultan dengan kemampuan sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Nah, dalam hal ini, pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup berarti dengan konsultan, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga itu setidaknya sebagian menjadi tanggung jawab dari konsultan. Nah, layanan konsultasi ini memiliki 3 komponen yang saling berkaitan, yaitu konselor sebagai
tenaga ahli konseling atau konsultan. Kedua, konsultan ialah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu pihak ketiga. Pihak ketiga di sini individu atau objek yang kondisinya atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsultan. Nah, contoh dari layanan konsultasi di sini biasanya ketika kita MA mau lulus atau melanjutkan studi yang lebih tinggi, kita mengalami kesulitan mau masuk di universitas mana, mau mengambil jurusan apa. Nah, dari ini kan kita mengalami kebingungan sehingga peran BK di sini sebagai layanan konsultasi bisa membimbing kita untuk mencari jalan solusi gimana baiknya. Nah, sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.